Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat merupakan ibadah pokok seorang muslim. Seluruh ulama sepakat bahwa amalan yang pertama kali dihisab adalah salat. Jika baik sholatnya, maka baik pula seluruh amalannya. Namun jika buruk sholatnya, maka buruk pula amalannya. Untuk itu kita perlu total dalam melaksanakan sholat, agar pahala sholat menjadi sempurna, baik saat sholat wajib maupun sholat sunnah. Selain harus khusyuk dan menghayati bacaan sholat, kita juga wajib memperhatikan pakaian yang digunakan saat sholat. Jangan sampai kita berpakaian asal-asalan saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut 7 kesalahan memakai pakaian saat sholat yang perlu dihindari seorang muslim. Yang pertama adalah busana yang penuh gambar. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat dengan mengenakan kamisah, jenis baju yang berbuat dari bulu yang ada gambarnya. Ketika telah mengerjakan sholat, beliau bersabda, "Pergilah kalian kepada Abu Jam ibnu Huzaifah dengan kamisah ini, dan bawalah kepadanya anbijaniyah, jenis baju yang tebal dan kasar. Karena sesungguhnya kamisah tadi telah mengganggu konsentrasiku ketika sholat." Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Sholah, Muslim dalam kitab Al-Masajid wal Mawadi Al-Sholah, An-Nasa'i dalam kitab Al-Sholah, Ibnu Majah dalam kitab Al-Libas, Malik dalam Al-Muwatta, serta Al-Baihaqi dalam Al-Sunan Al-Kubra. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, dulu Aisyah memiliki kain tipis yang bergambar yang dibuat tutup atau tabir di samping rumahnya. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Jauhkanlah dariku karena dia selalu tergambar dan terlintas kepadaku ketika sedang sholat." Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Sholah dan kitab Al-Libas. Al-Qastolani berkata bahwa jika gambar yang ada di hadapan bisa mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat, lebih-lebih lagi apabila gambar itu berada di pakaian saat sholat. Yang kedua, sarung atau celana yang melewati mata kaki atau isbal bagi laki-laki. Isbal menurut istilah adalah melabuhkan pakaian dan membiarkannya hingga melewati batas yang ditetapkan oleh syariat Islam, baik karena sombong maupun tidak sombong. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, tatkala ada seorang laki-laki sholat mengenakan sarung yang menutupi mata kakinya, Nabi menyuruh dia pergi agar berwudu. Orang itu pergi untuk berwudu lalu datang. Beliau menyuruhnya pergi lagi. Ada seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintah dia berwudu lagi?" Beliau berpaling lalu berkata, "Orang itu sholat, tetapi sarungnya menutupi mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang laki-laki yang isbal atau sarung atau celananya menutupi mata kakinya." Hadis riwayat Abu Daud dalam Kitabul Libas, Imam Ahmad dan Nasa'i.
Imam Nawawi berkata, sanadnya sahih menurut kriteria Imam Muslim. Adapun mengenai sholat dalam keadaan demikian, maka para ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang menganggap sholatnya tidak sah, dan ada pula yang tetap menganggapnya sah. Namun ada sebuah hadis sahih yang berasal dari Ibnu Mas'ud yang selayaknya diketahui oleh mereka yang sholat dalam keadaan seperti ini, agar mereka lebih berhati-hati. Yang ketiga, sholat pakai sepotong baju. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Yang dimaksud kata al-masjid dalam ayat ini adalah sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki berdiri menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas dia bertanya kepada beliau mengenai sholat dengan hanya mengenakan satu potong baju. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah berat untuk masing-masing kalian mencari 2 potong busana? Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abdul Bar berkata dalam kitab Al-Tahmid, sesungguhnya para ulama ahli ilmu merasa malu untuk memakai sepotong busana saja ketika melakukan sholat. Mereka selalu merias diri dengan cara memakai baju terbaik yang mereka miliki, memakai parfum, dan menggunakan siwak. Lalu yang keempat, kemeja atau pakaian pendek sehingga tersingkap sewaktu sholat. Di samping memakai celana yang ketat, tidak sedikit dari kaum pria saat ini yang juga mengenakan kemeja atau kemeja pendek ketika sholat. Pada saat ruku ataupun sujud, kemeja yang semula menutup celana terangkat ke atas karena terlalu pendek. Pada waktu itulah punggung dan sebagian anggota auratnya terlihat. Jika demikian, aurat yang semula tertutup menjadi terbuka, sedangkan dia sedang ruku atau sujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, menyingsingkan lengan baju dan mengikat rambut. Di antara kesalahan-kesalahan yang diperbuat ketika sholat adalah menyingsingkan lengan baju ketika akan memulai sholat. Dari Ibnu Abbas ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan dilarang menjadikan satu baju atau menyingsingkannya dan rambut atau menjalinnya. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab As-Shalah, An-Nasa'i dalam kitab As-Shalah, Ibnu Majah dalam kitab Iqamah Al-Shalah, dan Ibnu Huzaimah dalam kitab As-Shalah. Yang keenam, kedua bahu terbuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah seorang dari kalian tidak boleh sholat dengan satu busana yang di pundaknya tidak ada penutupnya sedikit pun. Muttafaq alaih. Kemudian yang ketujuh, baju ketat yang menggambarkan lekuk tubuh. Rasulullah ketika melihat Jabir bin Abdullah datang kepadanya malam hari, lalu dia sholat malam bersamanya. Sedangkan waktu itu dia hanya menyelimutkan pakaian yang sempit sehingga membentuk semua tubuhnya. Beliau menasihati, jika pakaian itu sempit, jadikanlah sarung atau ikatkan kainmu mulai di atas perut sampai ke bawah. Jika kainmu luas sekali, maka selimutkan ke seluruh anggota badan. Hadis riwayat Bukhari dalam Kitabus Shalah. Dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i berkata, jika orang sholat memakai baju tipis sehingga kelihatan kulitnya, maka tidak sah sholatnya. Syekh Al-Albani berkata bahwa celana ketat itu mendatangkan 2 macam musibah. Musibah pertama adalah bahwa orang yang memakainya menyerupai orang-orang kafir. Sedangkan kaum muslim memang memakai celana, akan tetapi model celana yang lebar dan longgar. Umat Islam baru mengenal celana ketat setelah mereka dijajah bangsa Eropa.
Pengaruh buruk itulah yang diwariskan oleh kaum penjajah kepada umat Islam. Musibah kedua, celana ketat menyebabkan bentuk aurat terlihat dengan jelas. Memang benar bahwa aurat pria adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Namun seorang hamba yang sedang melakukan sholat dituntut untuk berbuat lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Tidak pantas dia melakukan maksiat kepada Allah ketika sedang sujud bersimpuh di hadapannya. Ketika dia mengenakan celana ketat, maka kedua pantatnya akan terbentuk dengan jelas. Bahkan lebih dari itu, bagian tubuh yang membelah keduanya juga terlihat nyata. Komite Tetap Pembahasan Masalah Ilmiah dan Fatwa Saudi Arabia, semacam MUI di Indonesia, menjawab pertanyaan mengenai hukum Islam tentang sholat memakai celana. Jawaban yang dirumuskan adalah sebagai berikut. Jika pakaian tersebut tidak menyebabkan aurat terbentuk dengan jelas, karena modelnya longgar dan tidak bersifat transparan, sehingga anggota aurat tidak bisa dilihat dari arah belakang, maka boleh dipakai ketika sholat. Namun apabila busana itu terbuat dari bahan yang tipis, sehingga memungkinkan aurat yang memakai dilihat dari belakang, maka sholat yang dikerjakan batal hukumnya. Jika sifat busana yang dipakai hanya mempertajam atau memperjelas bentuk aurat saja, maka makruh mengenakan busana tersebut ketika sholat, terkecuali jika tidak ada busana lain yang dapat dikenakan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.